Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhur Syarifah dengan NIM 23010220129. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu hibah. Yang pertama yaitu pengertian hibah. Hibah dari segi bahasa itu artinya memberi atau pemberian. Sedangkan menurut etimologi, hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi. Sedangkan secara terminologi, hibah menurut Ibnu Abidin adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bila lida'alaka ya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Selanjutnya yaitu dasar hukum hibah. Hibah merupakan bentuk salah satu mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menunjukkan rasa setia kawan, juga kepedulian sosial. Hibah untuk kerabat adalah lebih baik karena di dalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturahmi. Para imam sepakat bahwa hibah sah dengan adanya ijab, qabul, dan serah terima benda. Dasar hukum hibah dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat hibah. Ada 4. Yang pertama, orang yang memberi atau al-wahid. Kedua yaitu orang yang diberi atau al-muhiblah. Yang ketiga benda yang diberikan atau al-mauhub. Dan yang keempat adalah zigot. Yang pertama, orang yang memberi. Adapun pemberi itu adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kemudian setelah ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisannya. Yang kedua, orang yang diberi atau al-mahflah. Adapun orang yang diberi, maka dia bisa siapa saja, merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Dan yang ketiga, benda yang diberikan atau al-mauhub. Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya, segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan. Misalnya, harta gunung gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Yang keempat yaitu zigot. Zigot adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan, saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu. Seperti contoh tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam hibah. Hibah ada 2 macam. Yang pertama yaitu hibah manfaat yang dikenal dengan umroh, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Jika penerima meninggal, benda yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Selanjutnya yaitu hibah rukbah. Jika pemberi hibah meninggal terlebih dahulu, maka benda hibah tersebut menjadi milik penerima hibah. Jenis hibah ini disebut rukbah. Hukum rukbah sama dengan hukum umroh menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umroh diwariskan dan rukbah adalah pinjaman. Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki 2 macam, yaitu hibah umroh dan rukbah, yang mana masing-masing memiliki perbedaan persyaratan di kalangan ulama. Namun pada dasarnya kedua macam hibah tersebut dibolehkan dalam Islam.
Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.